Halo, selamat sore. Selamat siang, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, selamat siang, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Jadi kita ketemu lagi di kelas etika hukum reguler ya. Hari ini kita akan melakukan diskusi ya, diskusi mengenai kasus ya. Jadi kita namanya case based discussion ya. Nanti kelas kita dibagi jadi 4 untuk membahas satu kasus yang sudah disampaikan ya di ini ya di apa namanya di emas ya. Udah kasusnya udah diunduh, di download, udah ya. Oke, jadi ada paragrafnya panjang gitu ya. Paragrafnya panjang dan kita akan bagi ada 12 paragraf kalau tidak salah ya. Kan ininya nanti kita bagi menjadi 4 ya, menjadi 4 masing-masing berarti 3 paragraf ya. Masing-masing 3 paragraf. Jadi nanti masing-masing 3 paragraf dibahas mengenai KDB-nya. Jadi ini satu kasus yang lebih kompleks daripada sebelumnya. Sebelumnya kan kita langsung membahas mengenai langsung KDB gitu ya. Kalau sekarang gitu kita dihadapkan pada kasus yang seril mungkin. Nanti kita cari KDB-nya gitu yang paling mendekati. Kalau perlu kita menggunakan prima facie untuk menentukan KDB mana yang paling pas gitu ya. Nah, udah dibagi belum ya kita kelompoknya ya, atau kita samakan dengan sebelumnya ya? Kita samakan aja ya. Samakan aja, oke. Kalau gitu, jadi kelompok jadi itu kan ada 12 paragraf ya. Jadi yang menyesuaikan di kelompok 1, paragraf 1, 2, 3, dan seterusnya sampai yang kelompok 4, paragraf 3, paragraf terakhir. Seperti itu, terus nanti kita kan akan berdiskusi ya di akhir ya. Jadi karena ini dibagi jadi kecil-kecil, jadi saya kira nggak nyampe 1 jam ya. Jadi kita set aja sekitar 40-an menit. Setuju ya? Sepakat ya? Jadi nanti saya akan buatkan breakout room sekitar 40 menit ya, 40-45 menit ya. Terus nanti setelah itu kembali ke main room untuk kita presentasi, ya, mempresentasikan hasil tiap-tiap kelompok. Jadi nanti dalam bentuk PowerPoint ya, bisa PowerPoint. Nanti kita akan presentasi, lalu seperti biasa kalau ada pertanyaan terkait dengan kelompok yang sedang mempresentasikan, nanti ditaruh di sesi terakhir setelah semuanya presentasi. Itu sepakat? Oke, kalau sepakat, saya ini kan ya, saya siapkan breakout room. Breakout room-nya ada 4, silakan menyesuaikan ya. Kita berarti waktunya 40 menit cukup nggak? Atau 45 menit? 45 ya? 45 biar kita ada waktu ya. Oke, 45 menit. Oke, silakan. Kalau ada pertanyaan silakan ke main room ya. Untuk pertanyaan nanti saya respon. Silakan. Baik, terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.
Selamat siang, Pak. Iya. Siang, entah kenapa? Dari kelompok 4, Pak, izin bertanya. Untuk Heeh. PowerPoint-nya itu nanti kita, nanti kan buat PowerPoint ya, Pak? Iya. Kan kayak terkait kasus pemicu ya, Pak? Mm-mm. Nah, dalam kasus pemicu itu kita tentuin kayak kemarin gitu yang mungkin di dalam kasus pemicu itu ada beberapa nilai atau gimana ya, Pak? Ada berapa kalimat yang itu kan ini kita mau cari ininya ya, apa KDB ya. Jadi nanti dicari misalkan oh ini kasus ini tuh mencerminkan apa misalkan kaidah dasar maleficent gitu ya, non maleficent misalkan ya atau beneficent dan seterusnya. Dengan alasan nanti dijelaskan aja alasannya adalah seperti ini seperti ini seperti ini. Jadi nanti dipetik aja kalimat yang di dalam paragraf itu gitu. Seperti itu. Jadi dalam satu kasus hanya ada satu nilai ya, Pak? Dalam satu kasus, kalau misalkan tidak ada ya, terpaksanya tidak ada, tapi harus diberikan penjelasan ya kalau memang tidak ada ya. Harusnya sih biasanya per tiap paragraf biasanya diberikan satu atau dua kasus ya. Biasanya memang agak saling apa namanya dekat satu dengan yang lain. Jadi memang agar didesain agar menimbulkan saling apa namanya perdebatan ya, sehingga diskusinya nanti akan jalan. Tuh, harusnya sih ada ya, tidak mungkin nggak ada biasanya. Berarti kan kayak misalnya kelompok saya dapat paragraf terakhir ya, Pak, 4 sama 10. Nah, itu berarti kayak misalnya kalau misalnya ada satu nilai misalnya ada beneficence, kita hanya nulis itu aja, Pak? Nggak harus Ya, misalkan memang hanya beneficent ya, setelah dianalisa memang hanya beneficent ya disampaikan saja kalau untuk paragraf 3 paragraf 3 terakhir ya. Ya. Itu hanya mengandung nilai beneficent di kalimat ini gitu. Alasannya apa-apa gitu. Oke, baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Cukup ya. Oke. Jadi silakan dari kelompok 1 untuk memaparkan hasil hasil diskusinya ya. Nanti langsung ke kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Habis itu kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan kelompok 1. Izin share screen ya, Pak? Ya, silakan. Apakah sudah terlihat? Ya, sudah terlihat. Silakan. Ya, baik, Pak. Selamat siang, teman-teman dan juga Pak Sunarso. Kami dari kelompok 1 EH11 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ikut anggota kelompoknya dan kami mendapatkan kasus untuk paragraf 1, 2, dan juga 3.
Yang pertama ada beneficence. Untuk kriteria yang pertama ini mengutamakan altruisme. Kami berdiskusi bahwa hasilnya itu ada, yaitu Nersinta selaku perawat rumah sakit normal sekaligus tetangga Pak Parkit ini tetap melayani Pak Parkit jam 12 malam, walaupun saat itu Nersinta sedang beristirahat setelah berjaga di RS. Kemudian yang kedua, menjamin nilai pokok harkat dan martabat manusia, yaitu terdapat pada statement pada pagi harinya Pak Parkit itu merasakan nyeri kepala yang hebat, muntah-muntah, dan kemudian jatuh pingsan. Kemudian Bu Parkit panik dan meminta Nersinta ikut mengantar Pak Parkit ke RS New Normal untuk ditindaklanjuti ke IGD. Kemudian yang ketiga, memandang pasien atau keluarga atau sesuatu tak hanya sejauh menghubungkan dokter. Di sini tidak terdapat kalimat atau situasi kondisi yang mendukung jawaban dari paragraf 1 sampai 3. Kemudian nomor 4, mengusahakan agar kebaikan atau manfaatnya lebih banyak dibandingkan dengan keburukannya. Di sini kami menemukan beberapa situasi. Yang pertama, Nersinta yang tetap melayani Pak Parkit walaupun sedang beristirahat setelah berjaga di RS dengan kondisi lelah untuk mencegah makin buruknya keluhan yang Pak Parkit rasakan. Kemudian ada kondisi di mana Bu Parkit dan Nersinta membawa Pak Parkit ke IGD setelah Pak Parkit jatuh pingsan supaya tidak terjadi hal-hal yang lebih buruk. Kemudian yang terakhir, petugas di ruang IGD yang menggunakan APD level 2 karena kasus COVID di kota tersebut sedang meningkat 10%, sehingga meminimalisir kasus COVID meningkat lagi. Kemudian yang kelima, paternalisme bertanggung jawab atau berkasih sayang. Pada paragraf 1 sampai 3 tidak terdapat kalimat situasi yang mendukung jawaban. Kemudian yang keenam, menjamin kehidupan baik minimal manusia. Di sini juga tidak terdapat kalimat atau situasi kondisi yang mendukung jawaban. Ini yang ketujuh, pembatasan goal-based approach itu menurut kami ada, yaitu malam itu sekitar pukul 12 malam Pak Parkit mengetuk pintu rumah tetangganya, yaitu Nersinta yang kebetulan seorang perawat yang berpraktik di RS New Normal. Di sini Pak Parkit melakukan apapun demi mencapai tujuan, yaitu untuk mengurangi rasa sakitnya. Untuk nomor 8 sampai 16 bagian beneficence akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya nomor 8, yaitu maksimalisasi pemuasan kebahagiaan atau preferensi pasien. Itu kami tidak menemukan atau tidak terdapat kalimat atau situasi kondisi yang mendukung jawaban sesuai dengan paragraf 1 sampai 3. Boleh slide selanjutnya. Selanjutnya ada minimalisasi akibat buruk. Itu kami menemukan ada atau sesuai, yaitu pada kalimat bahwa Nersinta ini memberikan obat pereda nyeri yang ada di rumah. Selain itu, Nersinta juga menyarankan Pak Parkit untuk rumah sakit terdekat agar diperiksa kondisinya. Setelah mendapat obat, Pak Parkit lalu pulang. Jadi artinya Nersinta ini memberikan obat pereda nyeri untuk meminimalisasi akibat buruk. Selanjutnya untuk yang kriteria nomor 10, kewajiban menolong pasien gawat darurat. Menurut kelompok kami itu ada juga pada kalimat, pada pagi harinya Pak Parkit merasa nyeri kepala hebat, muntah-muntah, dan kemudian jatuh pingsan. Nersinta kemudian buru-buru mengantar Pak Parkit ke IGD rumah sakit terdekat. Boleh slide selanjutnya. Selanjutnya ada kriteria menghargai hak-hak pasien secara keseluruhan, yaitu ada bahwa Nersinta menyarankan Pak Parkit ke rumah sakit terdekat agar diperiksa kondisinya. Setelah mendapat obat, Pak Parkit pulang. Jadi artinya Nersinta tidak memaksakan kehendak Nersinta, namun menghargai hak-hak Pak Parkit. Nah, selanjutnya kriteria selanjutnya nomor 12, tidak menarik honorarium di luar kepantasan. Itu tidak terdapat kalimat atau situasi kondisi yang mendukung jawaban dari paragraf 1 sampai 3. Bisa selanjutnya. Selanjutnya adalah maksimalisasi kepuasan tertinggi secara keseluruhan. Menurut kelompok kami tidak terdapat kalimat atau situasi kondisi yang mendukung jawaban. Untuk yang kriteria 14, mengembangkan profesi secara terus-menerus, juga tidak terdapat kalimat atau situasi kondisi yang mendukung jawaban. Boleh slide selanjutnya. Untuk kriteria nomor 15, memberikan obat berkhasiat namun murah, kelompok kami juga tidak menemukan atau tidak terdapat kalimat atau situasi kondisi yang mendukung jawaban dari paragraf 1 sampai 3. Untuk yang kriteria nomor 16, menerapkan Golden Rule Principle. Menurut kelompok kami itu ada
dengan kalimat beliau langsung masuk ke ruang instalasi gawat darurat atau IGD. Semua petugas di ruang IGD tersebut menggunakan alat pelindung diri APD level 2. Boleh slide selanjutnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Jadi tidak harus semua ya, jadi tidak harus semua dibacakan KDB-nya, tapi langsung aja yang kasusnya itu merujuk ke misalkan beneficent poin nomor berapa. Gitu. Kalau nggak ada ya nggak usah disebut ya. Misalkan yang nomor 3 nggak ada, nomor 4 nggak ada. Oke, saya akan menjelaskan bagian non-efisien. Ini yang menolong pasien emergensi itu ada terparkir langsung dibawa ke IGD, lalu mengobati pasien luka itu kemudian memberikan obat pereda nyeri yang ada di rumah. Lalu next, ini nggak ada. Next, nggak ada juga. Kasih. Oh, baik, saya izin untuk melanjutkan. Boleh di next. Yang pertama menghargai hal ya sesuai itu proses yang mendukung secara tidak langsung nurse kita menolong Pak Martin atas dasar martabat manusia. Lalu yang kedua juga ada tidak mengintervensi dalam proses kalimatnya nurse Sinta hanya menyarankan Pak Martin namun tidak memaksakan kehendaknya. Lalu yang ketiga berterus terang ada juga secara tidak langsung kita mengatakan isi Pak Martin membutuhkan penanganan atau tindakan lebih ketika ia menyarankan Pak Martin. Baik, yang keempat ada tidak ada yang kesembilan tidak mengintervensi atau menghalangi pasien. Karena di sini Narsinta memeriksa dan memberi Pak Martin obat ketika beliau datang ke rumahnya di malam hari. Dan yang kedua di sini ada juga Narsinta membawa Pak Martin ke IGD saat bawa berita. Nah, peristiwa tersebut menandakan bahwa Narsinta mau membantu pengakuan otonomi dari Pak Martin. Selanjutnya akan saya sampaikan. Terima kasih. Ini cara menjelaskan tesis. Jadi untuk tesis, untuk poin pertama itu yaitu kriterianya memperlakukan hubungan psikologis secara universal. Ini bertentangan karena pada kalimat di paragraf 3 itu ada menyebutkan kebetulan dari tersebut adalah istri Pak Bupati, sehingga setiap ada bantuan APD dari dinas kesehatan provinsi, maka RS normal selalu menjadi prioritas. Nah, boleh dinas. Ya, untuk poin 3 dan 4 itu tidak ada. Selanjutnya ada untuk poin ke-6 itu memberikan kontribusi yang relatif sama dengan kebutuhan pasien. Di sini Narsinta yang sedang beristirahat memberikan obat pereda nyeri yang ada di rumah sesuai dengan kebutuhan pasien. Boleh dinas. Yang sudah ada. Mungkin untuk poin selanjutnya ini menghormati populasi yang sama-sama rentan penyakit atau gangguan kesehatan. Di sini bertentangan karena yang tadi masih sama kalimatnya, yang dia itu dijadiin prioritas. Nah, karena jadi kayak kurang menghormati hak-hak populasi pasien dari rumah sakit lain kalau APD-nya cuma diprioritasin untuk rumah sakit Direktur RS yang kebetulan itu istrinya Pak Bupati. Jadi mungkin sekian dari kelompok kami. Oke, lanjut ke kelompok berikutnya ya. Izin share screen. Ya, silakan.
Oke, jadi ini dari FG2 kami kedapatan paragraf nomor 4 sampai dengan 6. Langsung saja, ini di paragraf 4, menurut kami di kalimat keduanya ini adalah merupakan justice nomor 1 dan juga 16. Justice nomor 1 itu poinnya adalah memberlakukan segala sesuatu secara universal, yaitu dengan tidak membeda-bedakan atau secara umum. Di sini terdapat kalimat yang bertuliskan di halaman IGD, depan IGD terdapat meja petugas tempat dilakukan screening atau penyaringan pasien yang akan masuk IGD. Dan justice nomor 16 dengan poin tidak membedakan pelayanan pasien atas dasar SARA, status sosial, dan lainnya. Nah, di sini juga kalimat tersebut juga termasuk ke dalam justice nomor 16. Lalu selanjutnya, yang kalimat ketiga yaitu pasien-pasien yang dengan demam dan gejala saluran pernafasan akan ditempatkan di ruang khusus terpisah dari pasien lain, itu termasuk ke dalam non-maleficence nomor 8, yaitu poinnya adalah mencegah pasien dari bahaya. Jadi kalimat ini tuh pasien-pasien dengan demam dan gejala saluran pernafasan akan ditempatkan di ruang khusus terpisah dari pasien lain itu, maka mencegah pasien yang sakit ataupun pasien lain yang berada di rumah sakit tersebut. Poin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Poin selanjutnya, kondisi ini menyebabkan rumah sakit kekurangan tenaga medis dan jam jaga dokter dan perawat menjadi lebih panjang. Peristiwa ini melanggar beneficial nomor 9, yang dimana beneficial nomor 9 sendiri itu berbunyi meminimalisir akibat buruk. Namun, yang seperti kita tahu, kalau misalnya jam dokter dan perawat menjadi lebih panjang, otomatis dokter itu sendiri akan menjadi lebih lelah, dan itu sangat memungkinkan terjadinya kelalaian dan ketidakfokusan saat menangani pasien tersebut. Selanjutnya, terdapat di kalimat walaupun dokter Sakti merasa lelah dan mengantuk, namun ia tetap bertugas agar pelayanan IGD bisa tetap berjalan karena RS tersebut satu-satunya RS rujukan di kabupaten. Jadi itu masuk ke beneficence nomor 1, 13, dan 16. Beneficence nomor 1 itu mengutamakan altruisme, yaitu menolong tanpa pamrih, rela berkorban untuk kepentingan orang lain. Sedangkan nomor 13-nya itu memaksimalkan kepuasan tertinggi secara keseluruhan dengan dokter Sakti, walaupun merasa lelah, dia tetap menjalankan tugasnya. Lalu nomor 16 menerapkan Golden Rule Principle yang tadi dokter Sakti, walaupun mengantuk dan lelah, ia bertugas agar pelayanan IGD tetap bisa berjalan. Baik, selanjutnya ini ada di paragraf ke-5. Jadi di sini ada kalimat, yaitu saking sibuknya, asisten apoteker di IFRS juga kedapatan mengganti obat dengan merek lain sesuai dengan persediaan di rumah sakit, walau dengan zat aktif yang sama tanpa sempat menginformasikan pada dokter penulis resep. Nah, sesuai diskusi kami, ini melanggar non-maleficence nomor 8, yaitu mencegah pasien dari bahaya, dan nomor 10, yaitu tidak membahayakan kehidupan pasien karena kelalaian. Karena di sini walaupun apotekernya itu memberikan obat dengan zat aktif yang sama, bisa saja ada zat-zat lain itu bisa membahayakan pasien, apalagi apoteker ini kan belum menginformasikan dan mengkonsultasikan obat-obat yang diberikan kepada dokter. Jadi ini bisa saja membahayakan pasien. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada di kalimat ramainya penembus resep di IFRS memaksa apoteker bekerja lebih cepat sehingga terjadi pemberian obat yang tidak sesuai. Obat untuk Pak Parkir tertukar dengan obat untuk pasien lain yang bernama depan sama. Nah, menurut kelompok kami, hal tersebut melanggar non-maleficence nomor 10, yaitu tidak membahayakan kehidupan pasien karena kelalaian. Karena kami menganggap apoteker tersebut telah lalai karena dia nggak mengecek nama setelahnya. Jadi dia hanya lihat nama depannya saja. Jadi dia meskipun kerjanya buru-buru, jadi dia tetap lalai. Terus buat yang kalimat selanjutnya itu untungnya apoteker tadi segera menyadari hal tersebut dan langsung menghubungi nomor kontak yang tertera di kertas tanda terima obat. Beruntung obat tersebut belum dikonsumsi. Menurut kelompok kami ini termasuk ke dalam beneficence nomor 9, yaitu meminimalisasi akibat buruk dan non-maleficence yaitu tidak membahayakan kehidupan pasien karena kelalaian. Jadi setelah apoteker tersebut sadar bahwa dia salah, dia langsung menghubungi kontak tersebut untuk meminimalisasi kejadian buruk. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya.
selanjutnya itu ada juga kalimat yang dituliskan apoteker meminta maaf dan menjelaskan hal yang sebenarnya ke istri Pak Parkit. Nah, menurut kelompok kami, ini sesuai dengan autonomi nomor 3, yaitu berterus terang. Jadi walaupun apoteker tersebut sudah melakukan kelalaian, ia tetap berterus terang dengan cara menjelaskan hal yang sebenarnya terjadi ke istrinya Pak Parkit dan juga telah meminta maaf. Jadi sekian saja dari kelompok G2. Terima kasih atas perhatiannya. Izin share screen, Mbak. Apakah sudah terlihat? Salah share kayaknya. Oke. Apakah sudah terlihat? Apakah sudah terlihat atau belum? Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kasus yang di paragraf 7, 8, dan 9. Untuk di KDP beneficent ini hampir seluruhnya tidak ada dan juga bertentangan dengan kasus yang dijelaskan di paragraf 7, 8, 9. Untuk yang pertama, contohnya mengutamakan altruisme, menolong tanpa pamrih, rela berkorban untuk kepentingan orang lain. Di sini bertentangan karena dijelaskan dalam paragrafnya bahwa semua petugas RS yang didatangi mengaku penuh begitu tahu riwayat penyakit Nyonya Merpati. Dari kalimat ini kayak dapat dimaknai bahwa petugas RS itu menolak ketika sudah tahu riwayat penyakit dari Nyonya Merpati ini. Kemudian yang kedua, menjamin nilai pokok harkat dan martabat itu juga berdasarkan hasil diskusi kami sesuai bertentangan dengan situasi kondisinya sama alasannya dengan yang pertama. Untuk yang ketiga, 4, 5, 6, dan 7 itu lebih ke bukan bertentangan tapi tidak dijelaskan halnya itu dalam skenario kondisinya. Untuk yang selanjutnya, poin nomor 8 itu maksimalisasi pemuasan kebahagiaan atau preferensi pasien. Di sini bertentangan karena malah di dalam paragraf 7, 8, 9 itu tidak ada dokter maupun perawat yang menjelaskan mengenai hasil swab PCR maupun perkembangan kondisi penyakitnya dan obat apa yang diberikan kepadanya. Dari kalimat ini bisa ditunjukkan bahwa perawat atau dokternya itu tidak menjelaskan hal yang dibutuhkan oleh pasiennya. Padahal kalau hasil swab dan juga perkembangan kondisi penyakit itu merupakan hal yang penting untuk diketahui oleh seorang pasien. Kemudian poin selanjutnya minimalisasi akibat buruk. Di sini juga bertentangan karena yang alasannya sama seperti poin nomor 1 dan 2 tadi, semua petugas malah menolak dan mengaku penuh ketika mengetahui riwayat penyakit Nyonya Merpati. Kalau untuk poin kewajiban menolong pasien gawat darurat itu juga sama situasinya. Kemudian menghargai hak-hak pasien secara keseluruhan itu juga bertentangan karena tidak dijelaskan dengan penuh riwayat atau hasil swab PCR si Nyonya Merpatinya. Kemudian untuk poin tidak menarik honorarium, maksimasi kepuasan tertinggi, mengembangkan profesi secara terus-menerus, dan memberikan obat berkhasiat itu tidak dijelaskan dalam skenario. Dan yang menerapkan Golden Rule Principle ini malah tidak bertentangan juga karena perawat atau dokternya tidak memberikan performa terbaik dalam memberikan informasi kepada pasiennya.
Baik, selanjutnya adalah untuk non-malnutritions. Yang pertama adalah pasien emergensi, karena dalam konteks cerita, di cerita tersebut dikatakan bahwa dalam situasi pandemi, maka kami mengatakan bahwa situasi yang dihadapi Nyonya Merpati itu adalah situasi emergensi. Dan di mana karena tadi ditolak, dan karena mengidap COVID-19 dan memiliki riwayat asma ini, namun ditolak, maka tidak menolong pasien emergensi. Selanjutnya untuk ini tidak ada, pasien tidak mengalami luka, tidak ada melakukan eutanasia, dan juga rahasia tidak diperjelas dalam kasus. Selanjutnya untuk objek, kami di sini melihat bahwa karena Nyonya Merpati tidak diberitahu bagaimana kondisinya, bagaimana hasil swabnya, kami menyatakan bahwa ini berarti bahwa tidak diberikan informasi yang tepat dan juga dilihat sebagai objek bukanlah subjek. Selanjutnya adalah tentang pengobatan secara profesional tidak dispesifikasi, mencegah pasien dari bahaya, karena pasien memang juga demi kebaikan bersama juga, dan juga demi kebaikan pasien dirawat di ruang isolasi. Dan lalu menghindari misrepresentasi tidak terjadi, tidak membahayakan kehidupan pasien karena kelalaian. Di sini para tenaga medis melakukan kelalaian, yaitu tidak memberitahu informasi yang cukup kepada pasien dan juga keluarga pasien. Oleh karena itu, hal tersebut bisa juga membahayakan keselamatan pasien. Selanjutnya adalah tentang semangat hidup. Tidak diberikan semangat hidup karena bahkan kondisi saja tidak diberikan kepada pasien. Selanjutnya tentang melindungi pasien dari serangan, tidak ada serangan, dan tidak melakukan white collar crime. Di sini karena diketahui bahwa setidaknya Nyonya Merpati dirawat, dan juga tidak merugikan pasien atau keluarganya karena juga dalam segi biaya ditanggung oleh pemerintah. Walau mungkin juga dapat dikatakan bahwa dirugikan karena informasi yang diberikan tidak cukup baik kepada pasien maupun keluarga. Selanjutnya untuk HDB onkologi di sini menghargai hak dan menuntut pasien sendiri menghargai martabat dan pasiennya tidak ada karena tidak dijelaskan dalam teks. Yang kedua, tidak mengintervensi pasien dalam membuat keputusan pada kondisi infeksi. Ini juga tidak ada dijelaskan dalam teks. Berterus terang di sini bertentangan karena yang Merpati mengatakan bahwa sejak dirawat di ruang isolasi tidak ada dokter maupun perawat yang menjelaskan mengenai hasil swab PCR maupun perkembangan kondisi penyakitnya dan obat apa saja yang sudah diberikan kepada pasien. Untuk menghargai pasien di sini ada sesuai karena pasien di sini diletakkan di ruang isolasi demi kebaikan pasien tersebut. Untuk menjaga rahasia pasien di sini tidak ada, menghargai rasionalitas pasien juga tidak ada karena tidak ada dokter maupun perawat yang menjelaskan hasil perkembangan dari penyakitnya dan melaksanakan informan konsul juga disebut tidak dijelaskan secara spesifik. Selanjutnya membiarkan pasien dewasa dan kompetent mengambil keputusan sendiri sini juga tidak ada atau bertentangan karena tidak ada dokter maupun perawat yang menjelaskan mengenai hasil swab dan juga penyakit serta obat apa saja yang diberikan. Tidak berintervensi atau menghalangi otonomi pasien juga tidak dijelaskan secara spesifik. Juga pihak lain mengintervensi pasien dalam membuat keputusan termasuk keluarga sendiri. Di sini dijelaskan bahwa tuan orang tidak diperbolehkan masuk ke dalam isolasi demi kebaikan pasien. Sabar menunggu keputusan yang akan diambil kepada pasien kasus yang emergensi. Tidak ada atau bertentangan karena kasus ini termasuk kasus emergensi. Tidak berbohong kepada pasien meskipun demi kebaikan pasien di sini tidak ada dan dijelaskan secara spesifik. Baik, sebelumnya saya mohon izin untuk offline karena internet sedang tidak stabil dan saya mohon maaf apabila suara saya kurang jelas karena di sini sedang hujan. Jadi yang selanjutnya ada KDP pada sisi justice. Pada poin pertama, memberlakukan segala sesuatu secara universal. Menurut kami di sini tidak ada pada kasus karena semua petugas RS yang didatangi mengaku penuh begitu tahu riwayat penyakit dari Nyonya Merpati. Kemudian pada poin kedua, mengambil porsi terakhir dari proses pembagian telah dilakukan, menurut kami juga tidak ada karena tidak dijelaskan secara spesifik pada kasus. Kemudian pada poin ketiga, memberi kesempatan yang sama terhadap pribadi dalam posisi yang sama, menurut kami juga tidak ada karena alasannya sama seperti poin pertama. Kemudian pada poin keempat, menghargai hak sehat pasien. Di sini sebenarnya ada yang sesuai dari sisi affordability-nya, yaitu staf administrasi RS menjelaskan bahwa biaya pengobatan pasien COVID-19 akan ditanggung oleh pemerintah, tetapi pada sisi accessibility dan availability di sini tidak ada atau tidak sesuai karena semua petugas RS yang didatangi mengaku penuh begitu tahu riwayat penyakit Nyonya Merpati sehingga Nyonya Merpati tidak memiliki aksesibilitas dan availabilitas yang sama dengan pasien lainnya. Kemudian pada poin kelima, menghargai hak hukum pasien. Di sini menurut kami juga tidak ada karena Nyonya Merpati mengatakan bahwa sejak dirawat dia tidak mendapatkan kejelasan mengenai hasil swabnya dan juga dia tidak mengetahui mengenai perkembangan kondisi penyakit dan obat apa saja yang diberikan kepadanya. Boleh next.
Kemudian pada poin ke-6, menghargai hak orang lain, menurut kami juga tidak ada, karena Nyonya Merpati, seperti yang tadi sudah menjelaskan tidak ada kejelasan mengenai hasil swab, dan juga tidak dijelaskan mengenai perkembangan kondisi ataupun obat yang akan diberikan. Kemudian pada poin ke-7, menjaga kelompok yang rentan, menurut kami di sini ada karena pihak RS menjelaskan bahwa tidak boleh menemani pasien di ruang isolasi untuk mencegah penularan virus COVID-19, di mana Tuan Elang sebagai suami dari Nyonya Merpati itu sebenarnya ingin masuk ke dalam ruang isolasi, tapi tidak diperbolehkan oleh pihak RS untuk mencegah penularan COVID-19. Kemudian pada poin ke-8, tidak melakukan penyalahgunaan, menurut kami tidak ada karena tidak dijelaskan secara spesifik pada kasus. Baik, pada poin-poin berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Dea. Silakan, Dea. Selanjutnya saya akan melanjutkan pada poin ke-9, yaitu bijak dalam makroalokasi. Berdasarkan diskusi kami, itu bertentangan karena tidak dijelaskan secara spesifik pada kasus. Selanjutnya poin 10, memberikan kontribusi yang relatif sama dan kebutuhan pasien. Itu juga bertentangan atau tidak ada, karena nurse tidak dapat dihubungi dan tidak ada kejelasan tentang hasil swab dan pengobatan. Selanjutnya poin 11, meminta partisipasi pasien sesuai dengan kemampuannya. Itu tidak ada atau bertentangan karena Nyonya Merpati mengatakan bahwa sejak dirawat di ruang isolasi, tidak ada dokter maupun perawat yang menjelaskan mengenai hasil swab PCR maupun perkembangan kondisi penyakitnya dan obat apa saja yang diberikan kepadanya. Poin 12, kewajiban mendistribusi keuntungan dan kerugian secara adil. Itu ada karena awalnya Tuan Elang kebingungan perihal biaya perawatan Nyonya Merpati. Namun staf administrasi menjelaskan bahwa biaya pengobatan pasien COVID-19 akan ditanggung oleh pemerintah. Untuk poin ke-13, mengembalikan hak kepada pemiliknya pada saat yang tepat dan kompeten. Berdasarkan diskusi kami, itu tidak ada atau bertentangan karena tidak dijelaskan secara spesifik. Kemudian pada poin 14, tidak memberi beban berat secara tidak merata tanpa alasan sah atau tepat. Itu ada atau sesuai karena awalnya Tuan Elang kebingungan perihal biaya perawatan yang Merpati, namun staf administrasi menjelaskan bahwa biaya pengobatan pasien akan ditanggung oleh pemerintah. Poin 15, menghormati hak populasi yang sama rentan penyakit atau gangguan kesehatan. Hal tersebut sesuai karena pihak RS melarang Tuan Elang untuk menemani Nyonya Merpati guna mencegah penularan virus COVID-19. Untuk poin ke-16, tidak membedakan pelayanan pasien atas dasar SARA, status sosial, dan lain-lain. Hal tersebut ada atau sesuai karena semua petugas RS yang didatangi mengaku bahwa RS telah penuh setelah diberitahu riwayat penyakit pasien. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Baik, saya izin share screen ya. Baik, perkenalkan kami dari FG4 yang beranggotakan Istiana Fauziatus, saya sendiri, Fayazah Kusuma Azahra, Intan Rosalia, dan Michelle Budiono. Boleh di next. Mengingat hasil swab PCR belum keluar, keluarga besar Nyonya Merpati keberatan jika pemulasaran jenazah Nyonya Merpati dilakukan sesuai protokol COVID-19. Kakak dan sepupu Nyonya Merpati bersikeras membawa pulang jenazah untuk disemayamkan di rumah. Beberapa saudara kandung dan sepupu Nyonya Merpati marah kepada petugas kamar jenazah rumah sakit karena dianggap menahan jenazah Nyonya Merpati. Tuan Elang hanya bisa pasrah dan tertunduk lesu karena sedih ditinggal istri selama-lamanya. Pada bagian yang di-highlight itu merupakan kasus yang akan kita perinci dan termasuk ke dalam beneficiensi yang nantinya akan kita bahas selanjutnya oleh teman saya. Baik, saya izin melanjutkan. Sebelum meninggalkan rumah sakit, peti jenazah dan petugas ambulans dengan APD level 3 disemprot dengan disinfektan. Ketika iringan mobil ambulan dan mobil Tuan Elang tiba di area pemakaman, banyak warga yang berkerumun. Warga mendengar kabar bahwa Nyonya Merpati wafat karena COVID-19. Mereka menolak dimakamkan di area pemakaman warga karena takut tertular. Area pemakaman berada di wilayah RW lain. Berkat laporan dari Ketua RT, petugas puskesmas dan aparat desa sudah menunggu di sekitar areal pemakaman. Baik petugas puskesmas maupun aparat desa menjelaskan soal protokol pemulasaran kepada warga yang berkerumun. Akhirnya, warga mengizinkan untuk dimakamkan di sana. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai KDB yang terkait dengan kasus ini, khususnya di paragraf 10 sampai dengan 12.
Berdasarkan diskusi kami untuk kasus ini memiliki nilai yang berkaitan dengan beneficence, yaitu yang pertama terkait dengan altruisme atau menolong tanpa pamrih, rela berkorban untuk kepentingan orang lain, di mana dalam kasus terdapat kalimat bahwa ketua RT dan petugas kesehatan mau memberikan penjelasan kepada warga setempat tentang protokol pemulasaran sehingga warga mengizinkan pemakaman Nyonya Merpati. Untuk nilai beneficence selanjutnya, yaitu menjamin nilai pokok, harkat, dan martabat manusia, di mana berkaitan dengan teksnya, Nyonya Merpati akhirnya dimakamkan dengan baik oleh petugas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, sebelumnya apakah suara saya terdengar jelas? Oke, baik. Jadi selamat siang teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan terkait poin 3 dan poin 4. Di poin 3 ini kami menemukan nilai paternalisme bertanggung jawab terkait saya, yaitu di mana pada kasus tersebut terdapat pernyataan bahwa petugas tersebut bertanggung jawab untuk melakukan pemulasaran pasien dengan baik sesuai protokol kesehatan yang berlaku. Selanjutnya yang poin nomor 4 yaitu minimalisasi akibat buruk dapat kita lihat di mana petugas puskesmas sendiri melakukan pemulasaran jenazah Nyonya Merpati dilakukan sesuai protokol. Sekian dari kelompok kami, hanya 4 terdapat yang kami temukan nilai-nilai beneficent dalam kasus tersebut. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk seluruh kelompok ya, dari kelompok 1 sampai kelompok 4. Kita ada waktu 15 menit ya, nanti jadi kita masih ada 30 menit kurang lebih, nanti 15 menit kita pakai untuk sesi tanya jawab kalau ada masih yang perlu di ini ya. Tadi misalkan ada yang tidak setuju dengan apa yang disampaikan oleh teman kelompok lain bisa disampaikan gitu, atau ada yang mau menambahkan silakan, kita kasih waktu 15 menit. Setelah itu nanti kita diskusi, saya mungkin ya memberikan bukan klarik juga ya, atau istilahnya nanti penutup ya terkait dengan kasus ini gitu. Silakan dari kelompok 1, 2, 3 bebas ya sampai 4 mau mengomentari atau bertanya ke kelompok mana silakan. Nggak ada? Oke, misalkan ini karena nggak ada ya, berarti saya mungkin terpaksa menunjuk ya. Menunjuk siapa? Ya, siapa tadi? Ada yang mau ini atau karena bocor suaranya? Oh, Muhammad Isra, Nabil, silakan. Isra, ininya ya, mic-nya di ini dulu ya, biar suaranya jelas. Oke, silakan. Mungkin ini agak hujan. Saya mau bertanya, Pak. Ya, silakan. Halo? Halo. Ya, silakan. Saya ingin bertanya, Pak. Nanti ya. ada perbedaan cara interpretasi dari ini bertanya ke saya apa ke kelompok lain? Kalau ke saya nanti ya. Oh. Ya, Pak. Nanti saya, Pak. Saya awalnya ya. Ke saya. Ya. Oh, ini kelompok dulu ya, di antar kelompok dulu ya. Nanti kalau misalkan memang tidak ada terjawab bisa. Atau pertanyaan itu sebenarnya bisa diajukan ke kelompok yang lain dulu, yang tadi mungkin sesuai dengan kasusnya ya. Silakan coba ditanyakan ke kelompok yang ini. Nanti kalau memang tidak terjawab, saya bisa berikan klarif ya. Halo, Muhammad Isra. Masih di mute ya? Ini Pak, tadi saya niatnya mau Bapak. Ini interpretasi dari kelompok berbeda, ada yang pakai tabel, ada yang tidak pakai tabel. Itu baiknya gimana, Pak? Oh, oke. Terkait teknis ya, teknis menjawab ya. Teknis menjawab. Sebetulnya itu tadi yang pakai tabel itu terlalu ini ya, terlalu kalau misalkan istilahnya menjawab harusnya langsung to the point aja ya. Karena kan ini kasusnya udah bukan kasus per poinnya KDP ya.
Tadi kan saya di awal sempat langsung, kalau enggak kan udah terlanjur dibikin PPT, jadi nggak mungkin dihapus-hapus ya. Tapi dalam menjelaskan itu sebetulnya langsung to the point seperti tadi yang kelompok terakhir kali ya, yang kelompok 4 ya. Itu kan langsung ke kasus. Misalkan apa namanya, petugas kesehatan memakamkan sesuai dengan protokol gitu. Nah, menurut kelompok 4 itu mengikuti kaidah misalkan apa beneficent gitu kan, beneficent mungkin ya, beneficent gitu. Nah, beneficentnya kan bisa dijelaskan tuh, beneficent poin apa, altruism atau yang mana gitu. Langsung aja tuh the point ya, bahwa dia tidak ada misalnya di dalam paragraf itu tidak ada non maleficent, ya tidak usah disebutkan, tidak ada ya gitu. Jadi langsung, karena ini kan kasus ya, kasus yang kita studi kasus, bukan kemarin kan, kalau sebelumnya kan kita memang mempelajari setiap poin. Kalau sekarang mengaplikasikan dan udah kita pelajari yang sebelum-sebelumnya tiap poin tadi gitu. Seperti itu. Jadi teknisnya sebenarnya harusnya langsung ya. Langsung ke ambil kalimat mana yang memang sesuai dengan kaidah dasar etik yang mana gitu ya. Habis itu dijelaskan ini sesuai dengan poin A atau poinnya B dari kaidah dasar beneficent misalkan. Karena apa? Seperti itu Muhammad Isra. Jadi tadi memang saya kan di awal sudah sempat ini ya memberikan, cuman kan sudah terlanjur dibikin kotak gitu kan. Jadi tidak mungkin diedit ketika kita presentasi. Gitu. Jelas ya? Baik, baik Pak. Oke. Oke. Yang lain? Ini terkait teknis ya. Yang lain? Anissa, coba. Anissa ada pertanyaan? Ini saya random aja ya. Iya Kak, saya masih bingung sama yang itu sih Kak, kalau ketemu sama yang apa sih? Yang minimal good, apa ya? Yang beneficent. Ini kita bahas ininya ya, bukan bahas beneficientnya apa ya, maksudnya kasusnya. Kasus ya kalau masih bingung harus lebih belajar lagi memaknai kemarin ya yang sudah kita lewati ya. Tapi maksudnya kasus tadi itu ada apakah ada ketidaksetujuan, itu kan ada banyak tuh kasus-kasusnya ya. Misalkan tadi ada yang misalkan setahu saya sih setelah saya baca itu ada harusnya satu kasus yang kaidah dasarnya itu bisa 2 gitu. Satu kasus ya. Dan satu kasus itu dia bisa masuknya beneficent, tapi dia bisa misalkan masuknya non maleficent. Dua-duanya sebenarnya bisa gitu. Karena memang kasusnya dibuat seperti itu biar saling tumpang tindih gitu. Kadang-kadang dihilangkan keterangannya. Jadi misalkan ini seperti ini gitu, tapi kondisinya itu sengaja memang tidak dijelaskan. Agar ada diskursus ya. Jadi ada diskursus di kelas. Kalau nggak ada diskursus ini berarti agak ini nih. Jadi mungkin agak kurang tadi diskusi ininya di kelompoknya ya. Atau bacanya masih terlalu cepat, belum secara dalam. Anissa ada yang perlu dikomentari dari teman-temannya? Tadi Anissa kelompok berapa saya lupa ya? Kelompok 1 Pak. Kelompok 1. Mungkin akan bertanya kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Silakan. Mungkin belum ada kali ya Pak. Jadi masih bisa memahami apa yang dia dijelaskan. Belum ada. Oke. Kezia coba. Kezia ada nggak? Kezia dari kelompok berapa ya tadi ya? Saya tadi dari kelompok 2 Pak. Kelompok 2 silakan. Apa ada pertanyaan untuk kelompok 1, 3 ataupun 4? Mungkin dari saya masih belum ada juga Pak. Kurang belum ada juga. Ya. Oke, saya tunjuk lagi ini Prayudi Mikael, coba. Prayudi Mikael kelompok berapa tadi? Ya 4 ya? Kelompok 4. Ya 4 ya. Kelompok 4 silakan. Apa masih ada yang ditanyakan untuk kelompok 1, 2, 3? Kelompok 4 memang cukup sedikit ya. Karena anggotanya juga 4 ya, jadi lumayan. Ya ada sih Dok. Nggak ada. Waduh, ini masa semuanya nggak ada.
Ketua kelas kita, Go Andreas, go. Yuk. Sama Pak, tidak ada Pak. Waduh. Mungkin karena juga putus-putus hujan. Saya ini ya kasih pemicu aja ya kalau gitu ya. Saya kasih pemicu yang mungkin bisa 2 ya. Bentar, saya tadi sempat baca-baca ya. Misalkan di paragraf ke 1, 2, 3 ya. Di 4, paragraf keempat itu suasana IGD di RS New Normal cukup ramai. Di halaman depan IGD terdapat meja petugas, tempat dilakukan screening ya atau penyaringan pasien yang akan masuk IGD. Pasien-pasien yang dengan demam dan gejala saluran pernapasan akan ditempatkan di ruang khusus terpisah dari pasien lain. Itu maksudnya kaidah apa? Ini kelompok berapa ya? Kelompok 1 ya. 2 ya, kelompok 2 ya. Kelompok 2 ya. Kelompok 2 tadi menjawab seperti kan banyak ya tadi yang kelompok 2 jawabnya apa? Baik Pak, tadi yang di kalimat kedua yang di halaman depan IGD itu menurut kami masuk ke justice nomor 1 dan 16 Pak. Terus kalau Justice nomor 1 dan 16, oke. Justice ya intinya ya. Justice. Ada yang lain nggak? Pendapat yang lain selain justice? Kelompok lain? Kelompok 1? Mungkin Pak. Apa dia? Silakan Intan. Intan kelompok berapa ya tadi? Saya kelompok 4 Pak. Kelompok 4 silakan. Oh iya kelompok 4 tadi ya. Oke. Mungkin Silakan. Pendapat terkait kasus tersebut, apakah itu bisa masuk ke bagian beneficent ya Pak, bagian meminimalisir dampak yang buruk gitu Pak. Karena kan seperti yang kita ketahui bahwa COVID itu kan menyebar dengan cepat. Mungkin dengan perpisahan itu bisa meminimalisir penyakit tersebar COVID itu sendiri Pak. Terima kasih. Jadi jangan bertanya, mengembangkan pendapat dulu gitu ya. Jangan bertanya. Ini kan seolah kalian adanya bertanya ya. Jadi Intan ini berpendapat, ini berpendapat ya, bukan bertanya ya, bahwa itu bisa masuk beneficent ya. Gitu. Oke, dengan alasan tadi meminimalisir dia bisa masuk ke beneficent karena dengan cara screening tadi dan lain sebagainya itu meminimalisir chance untuk penyebaran lebih lanjut, lebih banyak gitu. Yang lain, ini berarti ada 2 ya. Justice, tadi justice dan beneficent. Apakah yang lain ada yang tidak sepakat atau sudah sepakat dengan ini? Ini saya ambilkan contoh yang kemungkinan bisa 2 KDP ya. Bisa 2 gitu. Jadi memang sengaja untuk biar ada silang pendapat. Ada pendapat lain? Setuju atau nggak ngerti gitu ya? Maksud saya masih bingung gitu ya. Harusnya udah sampai sini tuh udah nggak bingung ya. Kalau sampai sini masih bingung berarti kalian harus baca lebih banyak tuh ya untuk catch up ya, untuk mengejar keterbingungan yang harusnya kan ini udah aplikasi ya. Udah aplikasi. Dan kita udah mau formatif ya. Kalau masih bingung KDB-nya mana itu berarti kalian tertinggal jauh itu ya. Tertinggal jauh. Oke, benar ya. Jadi itu bisa 2. Tadi teman dari kelompok 2 ya, itu menjawab justice betul ya. Tapi Intan itu bisa menjawab benefit juga betul. Jadi itu bisa 2 ya. Nah kan bingung kan? Mana yang lebih betul? Nah, kalau mana yang lebih betul nanti harus ada tambahan keterangan biasanya gitu. Tapi kalau dengan yang sekarang ya, tidak ada keterangan apapun ya, itu masuknya dua-duanya bisa. Gitu ya. Dua-duanya bisa masuk. Beneficent tadi dengan argumentasi dari Intan, yang kedua bisa masuk justice juga dengan argumentasi dari kelompok 2. Gitu ya. Jadi jangan bingung. Terus ada lagi saya tadi catatin ya. Mana.
Misalkan yang mana tadi? Jadi ya saya oh yang paragraf yang pada hari 1, 2, 3 ya, paragraf 3. Paragraf 3 itu yang kalimat kalimat berapa nih? Yang kalimat saking sibuknya ya, asisten apoteker di IFRS juga kedapatan mengganti obat dengan merek lain sesuai dengan persediaan di rumah sakit. Tadi ini kelompok berapa ya? Yang ini ya, 1, 2, 3. Kelompok 1 ya? Kelompok 1 benar ya? Benar nggak? 1, 2, 3 ya, kelompok 1 ya? Bukan, sorry, maaf. Mas, kelompok 1 itu yang parkir. 1, 2, 3. 1, 2. Kelompok 2 ya? Kelompok 2 lagi nih ya, nggak apa-apa ya. Kelompok 2, saking sibuknya apoteker ya, asisten apoteker, sorry ya, di IFRS juga kedapatan mengganti obat dengan merek lain sesuai dengan persediaan di rumah sakit. Jadi dia mengganti merek lain ya, sesuai dengan yang tersedia di rumah sakit. Itu jamak terjadi ya, di RSUI juga sering kayak gitu ya. Misalkan, oh Bapak atau Ibu ini obatnya kebetulan tidak ada, tapi kami ada pengganti yang sejenis kandungan misalkan ya. Itu sering terjadi seperti itu. Nah, apakah itu apa itu gitu ya. Nanti kalian akan menghadapi situasi-situasi seperti itu. Nah, kalian harus tahu tuh itu apakah fine-fine aja, apakah itu malah bahkan ternyata misalkan itu melanggar etik gitu misalkan ya. Nah, itu kita harus diskusikan nih di sini gitu. Tadi kelompok 2 jawab apa? Izin menjawab ya Pak. Tadi kalau Ya. misalnya kelompok 2 itu menjawabnya melanggar non-malfeasance nomor 8 dan 10. Karena apotekernya di sini juga belum menginformasikan ke dokter yang menulis resepnya gitu Pak. Jadi bisa mungkin membahayakan pasien. Oke. Tadi non-maleficent. Tapi di sini tuh saking sibuknya ya, apoteker juga kedapatan mengganti obat dengan merek lain. Merek lain belum artinya komposisi sama ya. Merek lain komposisi sama ya. Kita berasumsi ini karena kasusnya biasanya dibikin kabur ya. Dengan merek lain, biasanya kalau merek lain komposisi sama. Biasanya kalau ini ya, itu sering terjadi loh, ya, mengganti dengan merek lain. Misalkan Pamol, paracetamol, Pamol. Ini saya nyebut merek ya. Oh, Pamol nggak ada, saya ganti Panadol ya Bu, Bapak, gitu misalkan. Misal ya, boleh nggak itu? Gitu. Itu melanggar atau tidak? Atau sebetulnya itu dia sedang, dia intensinya apa sih mengganti itu? Dia tetap ingin memenuhi kan, sebetulnya kan? Dia ingin tetap, apoteker itu ingin tetap memberikan terbaik untuk pasien itu kan, karena nggak ada lagi, mana lagi nggak ada stoknya gitu. Masa suruh Bapak silakan pulang aja karena merek ini tidak ada. Dibandingkan Bapak ini merek ini tidak ada, ini kita ganti dengan ini gitu. Nah pertanyaannya, dia menginformasikannya nggak ke pasien? Di situ ada keterangan nggak? Kalau misalkan iya, dia melanggar. Tadi enggak, misalkan tadi non maleficent ya, ini kan enggak ada kedawat daruratan ya, jadi harusnya tadi disangkal ya teman-teman yang lain ya. Ini kedawat daruratnya do no harm kan ya, dia membahayakan pasien enggak kira-kira apoteker ini? Iya, membahayakannya gimana? Jadi yang argumentasi kelompok 2 silakan, membahayakannya di sisi mananya yuk. Kecuali mengganti misalkan paracetamol jadinya aspirin misalkan ya, itu baru kita harus berbicara berbahaya tidak berbahaya. Kenapa? Karena misalkan bisa saja si pasien itu aspirin sama paracetamol kan beda mekanisme kerjanya ya, beda mekanisme kerjanya. Bisa jadi untuk pasien-pasien tertentu itu dia sebenarnya harus dikontrol mengkonsumsi aspirin. Kalau paracetamol mungkin yang aman gitu. Misalkan dokter misalkan memberikan resep paracetamol itu dengan pertimbangan tertentu.
Kenapa tidak memberikan aspirin? Terus sama apoteker misalnya, ini sama aja kan, nanti yang penting painkiller gitu. Terus digantilah sama aspirin misalkan ya. Nah itu baru itu kita ngomongnya non maleficent, karena dia berbahaya nih kalau misalkan dia tidak dikonsultasikan dulu gitu ya dengan yang pemberi resep gitu. Nah kalau ini beda merek aja ya. Nisa silakan. Nisa udah pancing-pancing ya, dari tadi nggak ada yang ini ya. Ayo. Iya Pak, saya mungkin izin berpendapat. Kalau dari saya melihatnya ada intensi baik dari apoteker ini karena masuk ke beneficent yang maksimal, beneficent yang nomor 4, itu mengusahakan agar kebaikan atau manfaatnya lebih banyak dibandingkan dengan keburukannya. Karena kan dia tetap dapat obat nih, apotekernya kan mikirnya begitu. Tapi dia tidak memberitahukan ke dokter sama tidak memberitahukan ke pasiennya. Jadi dia melanggar autonomi, melanggar KDB otonomi di nomor 6 yang menghargai rasionalitas pasien. Soalnya kalau misalkan merek itu nggak ada, harusnya kan ngomong dulu, merek ini nggak ada, kira-kira maunya kayak gimana. Kalau misalkan emang pasiennya udah dewasa gitu, kekeh mau dapat merek itu, berarti kan dia bisa ngasih referensi nih apotek mana lagi yang bisa dikunjungin, atau kalau pasien itu mau nerima, berarti ya udah dikasih obatnya gitu. Jadi kalau dia nggak informasiin dan komunikasiin, berarti menurut saya dia melanggar rasionalitas pasien, Pak. Oke, jadi ada if-nya ya, Anissa ya, jawabannya itu ada if-nya tadi ya. Ada kalau gitu ya, karena memang tidak ada. Nah kalau menurut saya kalau misalkan belum jelas ya nggak apa-apa itu dijawab, tapi dengan catatan ya. Tadi benar misalkan Anissa ya, dengan catatan ini dia melanggar ini betul. Tapi kalau nggak ada sama sekali, kita harus artinya tidak bisa dijawab gitu. Misalkan tidak seperti yang tertera di kalimat ya, itu kan nggak ada keterangan lah sama sekali ya. Ya kan nggak bisa dijawab dengan tadi yang tadi terakhir Anissa misalkan ya, otonomi ya, otonomi benar ya tadi ya. Ya, tapi yang tadi yang benar itu beneficent tadi. Jadi apoteker itu mencoba untuk memenuhi, untuk memberikan yang terbaik untuk pasien karena kan nggak ada stoknya, ya kan? Jadi kita nggak ada stoknya, terus diberilah merek lain gitu. Kan berarti dia sebetulnya sedang mencoba gitu ya, belum sampai ke sana tapi mencoba untuk memenuhi beneficent ya. Karena kalau beneficent ya sesuai dengan yang terresepkan oleh dokter ya. Cuman karena kondisinya di apotek dia tidak ada, maka dia mengganti merek. Jadi tapi dengan intensi yang dia berusaha untuk memenuhi kaidah beneficent gitu. Nah terus tadi ada justice nggak di sana? Ada justice nggak di sana? Melanggar nggak atau dilanggar nggak? Adil nggak pasien? Dari sisi pasien ya? Adil nggak? Ada kata saking sibuknya itu. Nah ini yang dibikin pelik emang, sengaja kalimatnya ya, dibikin pelik itu. Jadi dia saking sibuknya mengganti ya benar ya, saking sibuknya mengganti asisten juga dapat mengganti obat dengan sesuai dengan persediaan rumah sakit. Jadi saking sibuknya, sebenarnya ini agak ini ya, itu jadi perdebatan panjang, saking sibuknya mengganti. Tapi di sini tidak ada pernyataan menggantinya itu diem-diem atau menggantinya itu diberikan diinform konsenkan ya. Inform konsen kan tidak domain dokter saja ya, ini domain, artinya ini domain apoteker juga ya, untuk diinform konsenkan gitu ke pasien gitu. Kalau tidak ada inform konsen, maksudnya tidak ada, berarti dia kan pasien, istilahnya pasien itu bisa saja merasa tidak adil dengan cara seperti itu dari sisi pasien ya. Jadi tadi justice apa aja kan silakan dicek sama ini atau tidak gitu ya.
memenuhi atau tidak dari situ. Nanti itu satu ini ya, satu kriteria. Tapi memang ini kurang lebih nanti terkaitnya itu dengan justice dan beneficent gitu, justice dan beneficent. Walaupun kalimatnya itu agak sedikit rancu, ya. Memang disengaja membuat. Oke, ada lagi nggak yang mungkin perlu disampaikan? Di atasnya juga ya, ini memang yang paling banyak rancu-rancu kalau saya lihat itu di paragraf-paragraf itu ya. Misalkan dia yang kalimat atasnya, ia teringat berarti apotekernya ya, ada 2 pasien yang tadi tidak sempat dijelaskan informasi obatnya secara lengkap. Itu. Jadi si petugasnya ini lupa kalau ada sebagian yang belum dijelaskan secara lengkap. Kira-kira itu melanggar apa? Di sini dia enggak ini ya. Di sini dia karena pasien apoteker biasanya tidak kegawat daruratan ya, tidak life threatening ya biasanya ya. Jadi kalau kita ngomongin non maleficent biasanya itu di kasus-kasus IGD, kasus kecelakaan, kasus ini ya yang life threatening ya. Jadi kalau misalkan di apotek gitu ya, itu biasanya kita singkirin dulu tuh kalau belum ini ya. Kita coba cari yang non maleficent ya, yang selain non maleficent dulu gitu. Kita ini breakdown kasusnya. Nah di sini kan si apoteker atau asisten apoteker itu lupa, tidak dijelaskan semua. Jadi dia sudah menjelaskan, tapi dia kelewat gitu, mungkin beberapa hal ya, sedikit kalau dibilang teledor juga ini ya. Dia teringat ada 2 pasien yang tadi tidak sempat dijelaskan informasi secara lengkap. Jadi sepertinya tidak sengaja ya, ya enggak, bukan menyengajakan tidak menjelaskan apa secara lengkap gitu ya. Kalau dilihat konteksnya itu sepertinya enggak sengaja. Nah, dia tetap ya apa yang dilanggar kira-kira? Ya, ke Albert atau ke Andreas dulu, saya lupa tadi yang mana yang dulu ya. Saya pas lihat udah dua-duanya ya. Silakan mau yang mana dulu? Ke Andreas boleh, Albert boleh. Albert aja silakan. Oke, Albert silakan Albert. Oh iya Pak, izin menjawab Pak. Kalau menurut saya pada kasus itu dia walaupun tidak sengaja ya Pak, tapi kalau menurut saya itu tetap melanggar KDB yang bagian otonomi poin ke-7 Pak, yang melaksanakan informed consent. Jadi di mana informed consent itu kan si pasien harus mendapatkan untuk bisa mengambil suatu keputusan itu. Jadi kalau tadi di kasusnya ada informasi yang mungkin terlewat, walaupun tidak sengaja terlewat itu, tapi itu kan juga ikut mempengaruhi keputusan yang akan diambil pasien. Jadi menurut saya si apoteker itu nggak melaksanakan otonomi yang bagian informed consent. Terima kasih. Oke, Albert. Silakan Go Andreas. Jadi informed consent apa tadi otonomi ya. Oke, saya catat tuh otonomi. Saya juga setuju dengan otonomi, namun saya ingin menambahkan tentang justice ketidakadilan. Karena dikatakan bahwa sebagian tidak diberitahu, jadi tidak memperlakukan segala sesuatu secara universal yang nomor 1, dan juga terkait hak pasien untuk mengetahui apa obatnya dan sebagainya. Jadi saya bilang melanggar 2 hal, yaitu otonomi, jadi dijelaskan tentang informed consent, dan juga justice. Oke, aku Andreas 2 ya, jadi melanggar otonomi dan melanggar justice karena ya harusnya pasien berhak ya ketika dia mendapatkan pelayanan di fasilitas kesehatan, dia kan udah memberikan kewajiban ya, jadi dia punya hak untuk mendapatkan layanan sesuai dengan yang sudah dia yang sudah dia penuhi kewajibannya gitu. Jadi ada ketidakadilan gitu ya, dari tadi yang karena dia lengkap, dia tidak punya, bisa saja dia bingung, terus biasanya dia bisa kembali lagi gitu, dan seterusnya. Jadi nggak adil dengan yang misalkan pasien satunya lagi dia dijelaskan dengan lengkap gitu ya, dia berarti saya nggak adil dong, saya nggak lengkap penjelasannya gitu ya buat saya gitu. Itu bisa. Terus tadi yang otonomi
Nah, autonomi di sini kita harus kritis sedikit ya. Autonomi itu, autonomi kan berarti menghormati kita ya, menghormati pendapat pasien sebenarnya secara basic prinsipnya ya. Jadi di sini, jadi dijelaskan itu bahwa dia itu secara nggak sengaja tidak menjelaskan secara lengkap. Nah, tidak menjelaskan secara lengkap. Kalau menurut saya ininya di mana nih? Apa namanya? Inform konsennya, karena dia kan sebenarnya sudah menjelaskan ya secara walaupun tidak lengkap ya, sudah menjelaskan. Terus kan tidak menjelaskan itu kan tujuannya itu sebetulnya untuk memberikan menjelaskan itu biar pasien mendapatkan kebaikan dari proses meminum obatnya dia itu kan ya. Ketika dia nanti mengkonsumsi obat tersebut, dia bisa sembuh karena sesuai dengan aturan atau informasi yang akan disampaikan oleh apoteker tadi atau asisten apoteker tadi gitu ya. Jadi sebetulnya yang paling pas itu beneficientnya dulu. Ya enggak? Karena kan tujuan menginformasikan itu kan agar baik untuk pasien ya. Artinya itu beneficient. Nah, ketika dia tidak lengkap, artinya dia ya sedikit melanggar beneficent gitu. Bahwa tadi yang kalau tadi mengganti obat, nah itu bisa itu ada unsur otonomi ya. Mengganti obat tanpa inform consent, nah itu dia melanggar tuh karena pasien berhak untuk menolak atau menerima kan bahwa ini mau diganti, apakah Bapak atau Ibu bersedia gitu. Misalkan, oh saya tidak bersedia, berarti dia misalkan akhirnya tidak ini berarti dia menghormati hak pasien untuk berpendapat, artinya dia otonomi masuk. Nah kalau ini kan tidak ya, jadi pasien kan kalau itu kan biasanya pasien saya nggak mau sesuai dengan aturan 3 kali sehari kan nggak mungkin ya pasien seperti itu ya, biasanya kayak gitu ya. Dan saya ini inginnya 2 kali sehari misalkan, kan enggak ya, kurang lebih seperti itu. Jadi tadi malah lebih dekat ke beneficent sama yang justice gitu. Gitu, karena ini udah mau jam 3 kurang dikit ya, kurang lebih seperti itu ya untuk kasus-kasus ya. Tadi kita contoh kasus yang cukup ini ya, cukup kompleks ya. Jadi nanti kalau mau latihan lagi bisa tadi yang kasus tadi dibaca lagi mungkin karena kita kan kalau di kelas waktunya cukup singkat ya. Bisa disimak lagi di rumah masing-masing ya, dipelajari lagi tiap kalimat per kalimat untuk latihan mengasah ya. Mengasah ketajaman analisa kalian gitu. Nah, jadi nanti ketika ujian itu tinggal tek-tek-tek gitu ya. Karena kurang lebih ujiannya ya sama ya, hampir sampai sama. Nanti diberikan kasus, disuruh memberikan KDP yang sesuai gitu. Biasanya seperti itu. Dan biasanya antar jawaban itu mirip-mirip itu. Jadi ketajaman kalian itu harus terlatih gitu. Jadi nanti ketika udah menghadapi soal tidak bingung. Gitu, ada pertanyaan sebelum kita tutup? Jangan lupa untuk ini ya, apa namanya, untuk tugas kelompok 1 ya, kalau nggak salah ya. Tugas kelompok 1. Tugas kelompok 1 itu terkait dengan mencari kasus terkini ya, terkait pandemi COVID yang mengandung KDP atau konflik etik di bidang kesehatan. Bisa dari berita media massa ya, sosial, maupun yang lain ya. Jadi nanti dibagi menjadi 2 kelompok. Jadi kelasnya kita bagi jadi 2 kelompok besar ya. Silakan dibagi ya. Silakan dibagi jadi 2 kelompok. Lalu dalam bentuk PPT ya. Dalam bentuk PPT. Jadi nanti dicari aja kasusnya banyak itu kalau kemarin COVID ya. Banyak banget di media massa. Kalau bisa jangan yang sama ya, nanti satu apa, ini satu juga sama gitu ya. Dalam satu kelas dibuat berbeda ya. Dibuat berbeda. Dikumpul tanggal 11 Oktober. Jadi seminggu lagi ya. Lalu hari Jumat ini berarti ya ada formatif ya. Kalau nggak salah ya. Jadi formatif itu akan dibuka selama 24 jam. Formatif itu nggak akan dinilai, tapi hanya untuk evaluasi bahwa selama
mid semester ini apakah materi-materi yang sudah disampaikan itu masuk atau tidak gitu ke kalian gitu. Maksudnya udah diterima dengan baik atau tidak, atau sebenarnya masih penerimaannya itu masih kecil gitu, untuk evaluasi setelah mid semester. Tapi itu sebagai prasyarat untuk UTS, jadi harus di-remind tuh, dikasih reminder ya di HP masing-masing, kalau perlu 2-3 kali ya remindernya ya, biar nggak lupa, di-remind, di alarm atau apapun ya. Silakan dibuka tanggal 7 jam 4 kalau nggak salah, jam 4 sore sampai berarti 24 jam sampai hari berikutnya ya. Jangan sampai lupa, nanti saya juga akan ingetin terus ya di kelas perwakilan Bu Andreas nanti ya, saya ini ya. Karena biasanya ada aja tuh yang kelewat, tapi biasanya dulu sih nggak ada di kelas saya ya, tapi ya untuk jaga-jaga ya. Karena resikonya kalau nggak ikut UTS otomatis nggak lulus ya. Gitu ya. Jelas? Sebelum kita tutup, ada pertanyaan? Jelas ya, jadi ada tugas kelompok 1 dibagi 2, cari berita ataupun berita media massa maupun sosial ya terkait dengan kemarin kasus-kasus COVID yang ada konflik etiknya atau ada unsur KDP-nya, dibikin PPT. Tidak boleh sama dalam satu kelas ya, jadi dua PPT ya, seperti itu. Lalu yang selanjutnya tentang formatif, jangan lupa untuk dikerjakan hari Jumat jam 4 sore kalau nggak salah ya, sampai Sabtu. Jangan lupa pokoknya. Paling cuma 5 menit atau 10 menit ya, sisihkan waktu. Silakan mau malamnya, mau paginya, mau apa, silakan ya, subuh boleh. Yang penting jangan sampai habis waktunya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya ya, mungkin setelah formatif. Oke, sampai di sini kelas kita. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, selamat sore Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.